Halo, selamat datang di video pertama konfigurasi ERP untuk PT UI ERP Corpora. Untuk di video pertama ini akan dijelaskan cara mendeploy Odoo di virtual machine. Untuk skenario-nya, PT UI ERP Corpora akan memulai menerapkan ERP dalam otomatisasi proses bisnisnya. PT UI Corpora memutuskan untuk menggunakan Odoo, tapi website Odoo ini harus bisa diakses melalui internet supaya memudahkan karyawan UI ERP Corpora mengakses Odoo dari laptop masing-masing. Tapi PT UI ERP Corpora tidak memiliki server sendiri sehingga perusahaan akan menghosting Odoo di VPS dari pihak ketiga. PT UI ERP Corpora menggunakan cloud server dari ID Cloud Host. Nantinya, staf IT PT UI ERP Corpora akan membangun sebuah virtual machine sebagai server tempat mendeploy website Odoo tersebut. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, kita perlu membuat SSH key di perangkat lokal, lalu kita akan membuat VM di ID Cloud Host-nya dengan konfigurasi type-nya itu virtual machine, operating system-nya Ubuntu 22.04 LTS, lokasi servernya kita pilih yang di Indonesia, di Jakarta Selatan. Untuk size-nya basic saja, 2 CPU, 2 GB RAM, dan 20 GB disk. Lalu untuk username dan passwordnya bisa diisi masing-masing. Dan untuk public key-nya kita akan mengcopy dari public key yang di generate di langkah pertama ditambah dengan username. Lalu karena kita mau menginstall Odoo dengan Docker, jadi kita perlu install Docker di VM. Lalu kita akan menginstall Odoo-nya dengan Docker tersebut, yaitu dengan Docker Compose. Dan kita akan bisa mengakses Odoo-nya di web browser menggunakan alamat IP VM. Oke, jadi langkah pertama kita buka terminal dulu. Ini kita clear dulu. Nah, arahkan path di terminal ke tempat folder tempat si SSH-nya mau disimpan. Jadi misalnya di sini saya di folder TKIRP, terus untuk menggenerate key-nya kita bisa pakai komen SSH min keygen min t rsa. Nah, ini lagi di generate. Terus kita diminta memasukkan nama file. Sebenarnya ini bisa default dari sananya, tapi kita isi aja misalnya dengan ID instance key 0. Instance key 0. Untuk passwordnya bisa dimasukkan, tapi saya tidak akan menggunakan password di sini. Nah, sekarang kita punya dua file key. Yang pertama itu yang instant key strip 0, itu yang private key-nya, dan instance key strip 0.pub yang public key-nya. Nah, terus saya akan membaca file yang public key-nya ini. Type in instance key 0. Nah, udah kelihatan public key-nya. Dan sebaiknya public key ini jangan disebar ke siapapun karena ini untuk keperluan video dan nanti saya juga akan menghapus lagi VM-nya, jadi saya bisa menunjukkan SSH key-nya di sini. Dan untuk keamanan lebih, sebenarnya di password ini lebih baik diisi juga ya untuk pendeployan di produksi. Oke, jadi sekarang kita ke ID Cloud Host-nya. Nah, ini halaman dashboard-nya. Jadi bagi yang pertama kali mendaftar, itu kalian bisa mengunjungi console.idcloudhost.com. Terus perlu diisi juga top up kreditnya untuk menjalankan VM. Nanti ketika sudah masuk dan punya saldo, kita bisa ke bagian compute. Kita klik new. Nah, di sini type-nya di sini untuk konfigurasi VM-nya. Jadi untuk type kita pilih virtual machine. Operating system-nya Ubuntu 22.04 LTS, location-nya di Indonesia Jakarta Selatan. Untuk size-nya paling yang basic, yang paling murah juga, yang 87.000 ini. Terus username-nya misalnya kita pakai nama, kita ikutin di sini aja, namanya Nisa.
Terus passwordnya misalnya, oke, Pak. Nah, SSH-nya kita copy dulu dari bagian SSH-RSA sampai public key terakhir yang ada sama dengan, kita copy. Nah, terus di sini kita harus menyamakan username yang ada di SSH dengan username yang kita buat di sini. Jadi setelah kita kopas SSH-nya, kasih spasi 1 kali, lalu kita tulis nama username-nya. Misalnya di sini saya kan sudah Nisa username-nya, jadi SSH-nya juga Nisa. Resource name-nya misalnya UI ERP instance 1. Oke, kita recheck dulu semua sudah diisi yang perlu kita isi, billing account-nya yang terdaftar, terus kita coba create. Untuk tahap create-nya agak harus menunggu, tergantung internet masing-masing juga. Nah, di sini kita bisa buka yang UI ERP instance. Terus sebenarnya kalau misalnya kalian punya putih, bisa terkonek langsung, tapi kita akan coba dari terminal dulu aja. Nah, untuk terminalnya ini, supaya terminal lokal kita bisa connect ke VM-nya, kita bisa menjalankan command ssh -i, terus nama private key-nya ditulis instance key strip 0, terus nama username VM kita Nisa, add. Setelah add itu kita perlu memasukkan IP address yang instance yang kita buat. Jadi ini kita salin 103.181 103.181 142.68 142.68. Kita nah tadi ke terminal, terus kita enter. Nah, ini kita yes aja supaya hostnya terdaftar. Dan sekarang kita sudah masuk ke terminal VM yang kita buat tadi. Jadi saya izin print screen. Nah, sekarang berarti kita harus install Docker-nya. Tadi, oke. Pertama untuk install Docker kita, karena VM-nya baru dibuat, kita bisa langsung ngejalanin ini. Yes. Terus kita lanjutin lagi komennya sambil, nah, kita lanjutin lagi sampai ke komen yang paling terakhir. Yes. Nah, sudah selesai install Docker-nya, kita cek dulu pakai sudo docker version. Oke, sudah terdaftar, sudah terinstall Docker-nya. Sekarang kita bisa lanjut buat file Docker Compose. Nah, di sini misalnya kita bisa buat folder dulu dengan nama make. Misalnya udu 16. Kita ls, oke, udah ada foldernya, terus kita arahkan path-nya ke sana. Sekarang kita buat filenya, berarti kita pakai command nano docker strip compose yml. Pastikan nama filenya itu tetap docker.compose yml ya, supaya nanti sintaksnya tidak aneh-aneh. Oke, kita copy dari bagian service sampai bawah.
Ini saya pakai image untuk UDU 16. Oh, portnya saya ganti dulu supaya tetap 69. Baru kita copy. Oke. Kita save sekarang pakai Ctrl X, terus kita enter. Kita terus yes, pakai Y. Nah, oke. Nah, sekarang kita bisa menjalankan sudo docker compose sudo docker compose app Mindy. Ini untuk membangun kontainernya dan menjalankannya di background. Dan di sini mungkin juga agak lama, jadi kita tunggu saja. Oke, sekarang sudah terbuat. Kita cek dulu dengan sudo docker. Di sini sudo docker ps. Nah, udah ada 2 kontainer, yang satu untuk web udunya, yang satu untuk Postgres yang depend ke udunya. Sekarang kita bisa coba cek apakah udunya sudah jalan dengan IP eksternal .2.8069. Jadi 103, 181, 14268. Oh, terus portnya 8069. Oke, sekarang sudah terlihat kalau udunya sudah bisa diakses menggunakan IP address 103.181.142.68 di port 8069. Nah, ini sisanya bisa dijalankan seperti udu biasanya, jadi masukin master password dan database name-nya. Oh, kita coba kali ya. Ini misalnya kita ganti aja jadi UI ERP Corpora. Terus database name-nya db UI ERP. Emailnya admin@gmail.com. Passwordnya admin. Phone number-nya nggak usah. Country-nya juga nggak usah, kita biarin aja. Karena nanti kan mau insert master data dan demo datanya juga jangan dicentang. Terus kita coba, ini bisa di screenshot supaya kita ingat. Oke, kita create database. Sudah ada. Kita coba login dulu. Oke, sudah berhasil login, udunya juga sudah tertampilkan. Berarti kita sudah berhasil menginstal atau mendeploy udu di dalam VPS khusus PT UI ERP Corpora. Sekian video dari saya untuk pembuatan VPS dan mari ke video selanjutnya.